Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Cahaya bintang warna-warni yang lebat jatuh ke tanah dalam sungai, sementara angin malam yang dingin bertiup melintasi pulau kecil. Di pulau kecil, yang terletak di penampang dua sungai yang mengalir deras, Yumu telah membangun api unggun yang menyala-nyala dan memanggang beberapa ikan gemuk seukuran manusia di atasnya. Lemak ikan setebal 3 inci yang telah dipanggang menjadi minyak bening, menetes ke api bersama dengan suara mendesis yang keras, menyebabkan api semakin besar serta aroma lezat dari ikan bakar menyelimuti seluruh pulau. Dengan jejak kesucian dan keagungan yang tak terlukiskan, Yumu dengan hati-hati menyebarkan saus yang dibuat sesuai resep rahasia keluarganya, di atas ikan bakar. Men-men seperti anak kucing lapar, berjongkok di samping api unggun. Dia menatap ikan yang berbau luar biasa hebat tanpa mengedipkan matanya bahkan sekalipun. Dari waktu ke waktu, dia mencoba menjulurkan tangannya dan mengambil sepotong ikan dan menghancurkannya. Namun, setiap kali dia mencoba, Yumu akan meliriknya dan dia akan dengan patuh menarik tangannya. Dalam hal makanan, Yumu seperti dewa bagi men-men. Jika Yumu mengatakan bahwa sepotong daging cukup enak untuk dimakan, itu akan menjadi kelezatan mutlak bagi men-men. Di sisi lain, jika Yumu mengatakan bahwa ada sesuatu yang belum siap, men-men akan menunggu dengan sabar sampai siap, jika tidak, makanannya mungkin terasa buruk. Jihao duduk cukup jauh dari api unggun, dengan Yuyu duduk tepat di depannya. Kelima jari Yuyu tiba-tiba menyemburkan aliran asap ungu berlumpur, yang dengannya, Yuyu dengan ringan membuat gerakan meraih di udara ke arah Jihao. Mengikuti gerakannya, tombak Yan, armor gagak emas dan sepatu bot bulu berapi-api, ketiga harta berharga yang dibawa Jihao dari klan gagak emas, langsung terbang keluar dari tubuhnya. 3 harta karun sihir yang diwariskan tingkat puncak memancarkan suara mendengung yang dalam dan mulai bergetar di aliran asap ungu berlumpur itu. Yuyu menyipitkan matanya, pemandangan primitif itu, seperti retak langit, banjir dan aliran api yang merajalela menukik di seluruh bumi, melintas di matanya. Setelah itu, dia menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Jihao, karena kamu sudah menjadi muridku, aku akan segera mengajarimu beberapa pengetahuan dasar, secara detail. Sistem orang majus diciptakan oleh manusia. Pada zaman kuno, umat manusia lemah. Serangan hewan liar, penyakit, gigitan nyamuk dan bencana alam, semua ini dapat memusnahkan seluruh umat manusia. Orang majus muncul di antara umat manusia, berjuang melawan alam dan akhirnya mendapatkan tempat bagi manusia untuk eksis. Musuh awal magi tidak lain adalah alam, semua makhluk hidup liar dan bencana alam dulunya adalah musuh magi. Oleh karena itu, magi sangat menghargai kekuatan. Generasi pertama orang majus mengejar kekuatan terbesar, jenis yang paling primitif. Dengan kekuatan itu, mereka mampu menghancurkan gunung dan membelah tanah, membunuh binatang buas atau mengusir mereka. Mereka bahkan dapat mengubah rute sungai dan meratakan daerah pegunungan, untuk membangun daerah pemukiman yang subur bagi umat manusia. Oleh karena itu, aku tidak menurunkan leluhur manusiamu tetapi, di sini, kata Yuyu sambil menunjuk kepalanya sendiri, otak mereka tidak bekerja dengan baik. Yuyu sedikit membenturkan kepalanya sendiri dengan wajah meronta, lalu melanjutkan dengan serius, Jihao, kamu telah mengolah jiwa dan kekuatan spiritualmu, jadi aku berasumsi bahwa kamu telah menyadari perbedaan antara kamu dan orang lain. Anda istimewa. Magi lain hanya memperhatikan budidaya hal-hal seperti kekuatan fisik dan kekuatan garis keturunan, mereka hanya peduli dengan peningkatan kekuatan dan kekuatan. Akibatnya, senjata dan harta karun yang dibuat oleh magi, semuanya berat, sederhana, dan sangat mematikan, tetapi sangat kurang keserbagunaan. Jihao mengangguk perlahan. Dia kemudian mengarahkan tombak, baju besi, dan sepatu bot yang mengambang di depannya, tersenyum pahit dan berkata, Sifu yang terhormat, kamu benar. Ketiganya adalah harta warisan berharga dari klan gagak emas, dibuat oleh nenek moyang langsungku dan telah dipelihara oleh generasi penyihir kuat klan gagak emas dengan darah roh mereka sendiri. Tapi sekarang, bahkan dengan semua kekuatanku,
aku hanya bisa mengaktifkan masing-masing dari mereka hanya dalam rentang satu napas. Yuyu tersenyum dan berkata, lihat, itu karena ketidakcukupan metode pembuatan alat yang mereka gunakan. Sudah kubilang, otak nenek moyangmu tidak bekerja dengan baik. Menunjuk ke kepalanya sendiri sekali lagi, Yuyu melengkungkan bibirnya dan mendengus mencemooh, yang mereka tahu hanyalah melelehkan bahan terbaik dengan api yang paling murni dan terpanas, mencampur bahan yang paling padat dan berat bersama-sama, lalu tambahkan beberapa bahan khusus yang secara alami memiliki kekuatan spiritual seperti tulang gagak emas, tanduk atau sisik naga, dan bulu burung phoenix, sebagai inti dari harta sihir mereka. Setelah mereka mencampur bahan-bahan yang kuat ini sama sekali, mereka akan menyuntikkan mantra sihir dan simbol mantra yang paling ganas dan paling kuat di dalamnya. Petik 2. Dengan ringan menjentikkan tombak Yan, Yuyu tertawa menggoda dan melanjutkan, begitulah yang dipikirkan oleh magi ilahi kuno yang sangat kuat, dan bahkan mahasiswi tertinggi, ketika mereka membuat harta sihir saat itu. Mereka percaya bahwa itu jika mereka mencampur semua bahan terbaik dan mantra sihir paling kuat bersama-sama menjadi sepotong harta karun, kemudian memeliharanya dengan generasi darah roh magi, bagian itu akan menjadi harta sihir yang paling kuat. Petik 2. Ji Hao menyeringai malu, menatap Sifunya dan berkata, yah itu, sepertinya tidak ada yang salah. Yuyu membenamkan wajahnya di tangannya dan menghela nafas panjang dan teredam, lalu dia mengangkat kepalanya dan berteriak ke langit, sungguh. Berkali-kali, setidaknya 100 kali, jika kakak laki-laki saya tidak menghentikan saya akan merampok leluhur manusia bodoh Anda 1000 kali. 1000 kali, melihat mereka menyia-nyiakan semua bahan langka itu. Wajah Ji Hao menjadi gelap. Apa ini? Apakah Yuyu baru saja mengaku hampir merampok leluhur umat manusia? Menggertakkan giginya, Yuyu meraih tombak Yan dengan kedua tangannya, lalu menjentikkan jarinya. Serangkaian kaus gagak emas keluar dari tombak, bersamaan dengan itu, tombak itu mengembang dengan cepat menjadi tombak raksasa selebar 1 zang, panjang 300 zang. Perhatikan baik-baik, seperti inilah tombakmu seharusnya. Yuyu berteriak dengan wajah yang sangat hitam, yang membuatnya tampak seperti sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di bawah kulitnya dan hendak melesat keluar. Ya, lihat betapa kayanya kamu, menggunakan seluruh 99 kerangka gagak emas dan membuat tongkat yang buruk. Ji Hao menyeringai malu lagi, tetapi jantungnya mulai berdetak kencang. Seluruh 99 kerangka gagak emas ada di tombak itu. Itu 10 kali lebih banyak dari angka legendaris yang dikatakan para tetua itu kepadanya. Itu memang sedikit pemborosan. Jika saya melakukan pekerjaan itu, menggunakan 99 kerangka gagak emas, saya bisa membuat setidaknya 360 senjata, masing-masing 10 kali lebih kuat dari tongkat bodoh Anda ini. Yuyu mendengus lagi dan melanjutkan, lihatlah hal bodoh yang dibuat oleh leluhurmu ini. Benar, dia tidak memiliki masalah menggunakannya dengan bebas, tapi aku khawatir tidak ada keturunannya, bahkan satu pun, yang bisa menggunakannya dalam pertempuran sebebas dia. Ji Hao tersenyum lebih malu, dan perlahan menundukkan kepalanya. Yuyu sangat benar, Yan Spear ini akan menguras kekuatannya dalam rentang satu napas, yang membuatnya tidak mungkin menggunakannya dalam pertempuran. Pembuatan perkakas tidak sesederhana mencampur hal-hal bersama-sama, Anda tahu. Yuyu akhirnya sedikit tenang dan melanjutkan, selama bertahun-tahun, saya telah mengumpulkan beberapa harta sihir yang diproduksi oleh Istana Magi, umat manusiamu. Kamu telah melangkah ke jalan yang salah dan tidak pernah berbalik darinya. Ji Hao buru-buru mengangkat kepalanya karena kaget dan bertanya, Sifu, apa pendapatmu tentang teknik pembuatan perkakas Istana Magi saat ini? Yuyu memandang Ji Hao dan menjawab dengan nada malas, yah, leluhurmu telah memilih jalan yang salah, dan sekarang, anak-anak di Istana Magi mencoba yang terbaik untuk mencuri teknologi dari non-manusia, dan menambahkan mantra dan simbol sihir sebanyak mungkin ke dalam harta mereka melalui semua jenis metode. Jika Anda bertanya peningkatan apa yang telah mereka capai selama bertahun-tahun, maka itu adalah bahwa mereka sekarang membuang-buang lebih sedikit daripada yang mereka lakukan sebelumnya. Sambil menghela nafas, Yuyu mengeluarkan kalabash anggurnya dan perlahan menyesap air sungai rasa anggur yang terkandung di dalamnya. Pembuatan perkakas tidak sesederhana itu Ji Hao, itu jauh lebih dari sekadar membuat alat. Sebaliknya,
Anda menciptakan sesuatu ketika Anda membuat alat, mengubah hal-hal busuk dan busuk menjadi treaure yang langka dan halus, mengubah buatan menjadi alami, mengubah mustahil menjadi mungkin. Anda tahu. Tingkat puncak pembuatan alat sejati adalah mengubah sepotong kotoran menjadi harta karun yang kuat secara ajaib yang cukup kuat untuk menciptakan dunia baru. Ji Hao menatap Yu dengan kaget dan bingung. Mengubah sepotong kotoran menjadi harta karun sihir yang menciptakan dunia. Kedengarannya aneh, namun cukup masuk akal. Sifu sayang, bisakah kamu melakukan itu? Setelah menyesap lagi air sungai rasa anggurnya, Yu menyeka mulutnya dengan lengan bajunya, memiringkan kepalanya, melirik Ji Hao ke samping dan berkata, "Jangan lihat sifu tampanmu seperti itu, aku masih cukup jauh dari level itu, aku jauh lebih baik daripada orang-orang majus itu." Setelah menjatuhkan kalabash anggur, Yu tiba-tiba mengangkat kedua tangannya. Setelah ini, 3 harta karun, yang keluar dari tubuh Ji Hao, mulai bergetar secara bersamaan, sementara gumpalan cahaya merah mulai menyembur keluar dari jauh di dalam mereka, sebelum berubah menjadi simbol mantra bengkok dan menghilang dengan cepat di udara. Senjata-senjata ini dibuat besar dan berat sejak awal, dan telah dipelihara oleh generasi darah roh magi, seperti halnya orang-orang majus itu sendiri, yang hanya memperhatikan kekuatan fisik dan tidak pernah mengolah jiwa dan roh mereka. Senjata sihir ini menjadi lebih berat dan lebih berat, tetapi bahkan tanpa jejak kekuatan spiritual sedikit pun di dalamnya. Akhirnya, generasi muda magi, sepertimu, dapat diterima oleh senjata ini sebagai pemiliknya tetapi hanya sebagai pemiliknya. Jika Anda ingin menggunakannya seperti yang telah dilakukan nenek moyang Anda, itu hanya akan menjadi semakin sulit. Ji Hao, tidak ada cara yang mungkin bagimu untuk memanipulasi ketiga harta karun ini dengan bebas dan selancar yang dilakukan leluhurmu, bahkan setelah kamu menjadi penyihir ilahi, belum lagi. Kamu hanya seorang penyihir senior saat ini. Lagi pula, harta sihir ini sudah menjadi begitu banyak, lebih gemuk, daripada apa yang terlihat di tangan leluhurmu. Yu telah menggunakan kata, gemuk, untuk menggambarkan keadaan ketiga harta karun ini saat ini. Meskipun itu adalah cara yang aneh untuk menggambarkannya, Ji Hao memahaminya dengan cukup mudah. Ketiga harta ini telah dipelihara oleh generasi orang majus yang kuat, menyebabkan mereka menjadi semakin kuat dan berat. Akibatnya, pemiliknya harus menjadi semakin kuat juga untuk mengaktifkan dan memanipulasi mereka dengan bebas. Selain menjadi lebih berat, ia belum menumbuhkan kekuatan spiritual di dalamnya, yang berarti bahwa mereka hanya dapat diaktifkan oleh kekuatan eksternal dan tidak dapat membangun hubungan spiritual dengan pemiliknya. Lebih penting lagi, harta karun ini hanya dapat diaktifkan dengan menggunakan kekuatanmu sendiri. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, kamu harus menggunakan darah rohmu. Jika kamu tidak memiliki cukup darah roh juga, kata Yu sambil menatap Ji Hao dengan serius, jika kamu juga kekurangan cukup darah roh, aku berasumsi, kamu harus menggunakan upacara persembahan darah, kan? Bantai jutaan makhluk hidup dan persembahkan darahnya kepada harta karun ini. Melalui upacara semacam ini, bahkan junior magi bisa mengaktifkan harta karun ini. Petik 2. Terengah-engah, adegan berdarah yang terjadi setiap tahun ketika Magus Priest klan Gagak Emas melakukan upacara persembahan darah, melintas di mata Ji Hao. Dia kemudian berkata kepada Yu, "Sifu yang terhormat, kamu benar. Para tetua telah memberitahuku bahwa jika aku ingin menggunakan ketiga harta ini dalam situasi darurat, aku hanya bisa mengaktifkannya melalui upacara persembahan darah." Petik 2. Oleh karena itu, semakin kuat magi, akan mendapatkan hasil yang lebih buruk, kata Yu dengan hambar, menawarkan darah segar ke harta karun itu, yang semuanya adalah darah manusia. Bukankah itu konyol? Anda semua adalah manusia, tetapi Anda mempersembahkan darah dari jenis Anda sendiri untuk harta karun ini. Umat manusia Anda adalah pemilik dan penguasa dunia ini, semakin banyak orang yang Anda bunuh, semakin banyak darah yang Anda tawarkan, semakin banyak dosa yang harus Anda bawa. Akhirnya, kamu akan menghancurkan dirimu sendiri. Ji Hao tetap diam. Dia mengerti kata-kata Yu, namun, sebagai anak manusia biasa, dia belum diharapkan untuk memahami hal-hal seperti itu, itulah sebabnya dia memilih untuk tetap diam. Upacara persembahan darah, dapat dihitung sebagai hal terbodoh di seluruh dunia. Yu bergumam sambil sedikit menjentikkan semua jarinya.
Aliran asap ungu berlumpur menyembur keluar dari jari-jarinya dan berbenturan dengan 3 harta karun itu. Sementara itu, simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari 3 harta karun, yang semuanya dihancurkan oleh jari-jari Yuyu, dan berubah menjadi aliran daya tembak murni, melesat kembali ke 3 harta karun. Ji Hao menyadari bahwa Yuyu sekarang menghancurkan bentuk berat dan membengkak dari 3 harta karun dengan semacam metode magis, mengubahnya kembali ke bentuk aslinya. Selama lebih dari ratusan kali, aku ingin merampok nenek moyang manusiamu karena membuang-buang bahan yang bagus, tetapi kakak laki-lakiku tidak mengizinkanku. Sebenarnya, aku juga merasa agak canggung tentang itu, lagi pula, aku dan nenek moyangmu adalah teman dulu, kata Yuyu bersemangat. Hari ini, saya akhirnya bisa melakukan apa yang ingin saya lakukan selama ribuan tahun. Ji Hao, tonton saja ini. Aku, Sifu jeniusmu, akan membuatkanmu karya yang benar-benar bagus, dengan keterampilan membuat alatku sendiri. Sementara jari Yuyu menjentikkan dengan cepat, Yan Spear telah berubah menjadi 99 cahaya keemasan yang menyilaukan dan Gold Crow Armor telah berubah menjadi aliran api yang sangat besar, menukik di udara, sementara Fury Feather Boots menjadi ribuan bulu yang ringan dan berapi-api, berputar dengan cepat di sekitar Ji Hao dan Yuyu. Harta yang saya buat tidak akan merepotkan untuk digunakan, bahkan jika Anda masih muda dan lemah. Anda masih akan menemukan cara untuk memanipulasi mereka, seperti spanduk matahari yang telah saya berikan kepada Anda sebelumnya. Dan jika kamu ingin melepaskan kekuatan yang lebih banyak dan lebih kuat yang terkandung di dalamnya, kamu tidak perlu melakukan upacara persembahan darah, kamu dapat melakukannya dengan menggunakan akumulasi harian mereka sendiri. Petik 2. Jika harta karun memiliki jiwa, ia akan mampu menyerap kekuatan alam yang luas dan tidak ada habisnya dari seluruh alam semesta dan mengubah kekuatan alam itu menjadi akumulasi mereka sendiri, mempersiapkannya untuk pemiliknya. Harta karun yang nyata dapat terus-menerus memelihara pemiliknya, mengapa umat manusiamu selalu membuatnya sebaliknya? Saat berbicara, aliran asap ungu yang sedikit dan samar naik dari samping tubuhnya, ke langit sambil berputar, kemudian berubah menjadi pola Yindan yang radius 3 zang, menyelimuti Yuyu dan Ji Hao. Ji Hao duduk diam di depan Yuyu dengan mata tertutup dan kaki disilangkan. Lambat laun dia mendengar guntur meledak tepat di samping telinganya, angin menderu, dan tetesan hujan bergemerincing di tanah, dia juga mendengar serangga berdengung, bunga bermekaran, dan salju turun dari langit. Semua jenis musik alami berlama-lama di sekitar telinganya, menyembur ke tubuh Ji Hao seperti tetesan mata air yang dingin dan manis. Badai sedang terjadi di dalam ruang spiritual Ji Hao. Aliran kabut putih tebal dengan cepat naik dan diserap oleh Golden Dawn. Jiwa Ji Hao, yang tersembunyi di dalam Golden Dawn, mulai berkembang pesat seperti rebung setelah malam musim semi yang hujan. Kekuatan yang terkandung dalam dan emas berangsur-angsur menjadi lebih besar dan lebih murni. Entah itu jentikan jarinya, atau sedikit melambaikan tangannya, setiap gerakan ceroboh yang dilakukan oleh Yuyu dapat mengirim kekuatan alami yang luar biasa besar ke dalam Golden dan Ji Hao, tanpa mengkonsumsi sedikit pun kekuatan Ji Hao sendiri. Kekuatan alami secara otomatis berubah menjadi aliran kekuatan murni, lengket, berkilau dan berat seperti emas, menyembur ke Golden dan-nya. Ji Hao telah mengolah dirinya sesuai dengan mantra dan dengan 9 kata rahasia sejak dia masih bayi yang baru lahir. Dia telah menghabiskan lebih dari 10 tahun sebelum dia mendapatkan Golden Dawn, dan mencapai levelnya saat ini. Namun, dalam puluhan detik ketika Yuyu berbicara, kekuatan dan emas Ji Hao telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan menjadi ratusan kali lebih murni dari sebelumnya. Spanduk matahari kuno terbang keluar dari tengah alis Ji Hao, menyusut menjadi lebih dari 1 inci panjang dan melayang di depan dahinya, melepaskan gumpalan api matahari esensi, yang diserap dengan cepat oleh tubuh Ji Hao. Dimanipulasi oleh Yuyu, api matahari esensi menyembur di dalam tubuh Ji Hao dalam aliran, dengan hati-hati memurnikan tulang, otot, darah, meridian, titik akupuntur magus, bahkan bagian yang paling rentan dari otaknya. Semua kotoran kecil dari tubuhnya, yang tidak bisa dia rasakan dengan kekuatan spiritualnya secara normal, semuanya diuapkan oleh api matahari esensi dengan hanya elemen esensi yang paling murni yang tersisa di tubuhnya. Selain itu, dimurnikan oleh api matahari esensi, bahunya perlahan menjadi kristal dan padat,
seperti batu giok dan kristal ajaib berkualitas tinggi. Jika aku membuat bagian baru ini hanya dengan kerangka gagak emas ini, itu masih akan terlalu sederhana, gumam Yuyu sambil melambaikan lengan. Bajunya, puluhan bahan warna-warni yang bersinar terang terbang keluar dari lengan bajunya. Yuyu menatap bahan-bahan ini sebentar, lalu berkata dengan serius, langit dan bumi, yin dan yang, promosi timbal balik dan pengekangan antara 5 elemen dasar, Anda harus mengetahui pengetahuan dasar ini jika Anda ingin belajar cara membuat alat. Yuyu kemudian berbalik, menatap Ji Hao dan berkata dengan suara yang dalam, namun bergema, Ji Hao, kultivasi yang akan saya ajarkan kepada Anda tidak hanya dibangun di atas tubuh manusia Anda, itu akan menekankan terutama pada variasi jiwa dan jiwa Anda. Hanya jiwa yang kuat yang dapat memungkinkan Anda menemukan hukum alam paling orisinal, yang juga disebut Dao oleh kami. Kultivasi di bawah bimbingan saya akan menjadi kultivasi Dao dalam pikiran Anda, oleh karena itu, mulai sekarang, Anda juga dapat menyebut diri Anda pendeta Taois seperti saya. Membalikkan telapak tangannya ke atas dan sedikit mendorong ke udara, Yuyu mengirim semua bahan yang bersinar itu ke dalam beberapa aliran cahaya berapi-api, berubah dari tombak Yan dan 2 harta lainnya. Yuyu bersenandung pelan, diikuti dengan itu, aliran asap ungu berlumpur lainnya menyembur keluar dari tengah alisnya, dan bergabung dengan cepat dengan aliran cahaya yang berapi-api itu, secepat sambaran petir. Bola besar cahaya berapi-api hangat muncul di depan Ji Hao, yang sekarang terasa hangat dan lembut, tidak sekeras dan ganas seperti sebelumnya, juga tidak ada aliran kekuatan api yang mengamuk dan merusak yang menyembur keluar darinya. Yuyu mengerutkan kening dan melirik Ji Hao, lalu membengkokkan jarinya ke arah Ji Hao. Seketika, baju besi cangkang kura-kura, yang diberikan Guiling kepadanya, terbang keluar. Adikmu Guiling bermaksud baik ketika dia memberimu ini, tapi, dia secara alami memiliki kekuatan air, sementara kamu memiliki kekuatan api. Jika Anda memakai baju besi ini, kekuatan Anda sendiri akan berkurang setidaknya 50%. Beruntung bagimu, cangkang kura-kura ini keras dan kokoh, jadi meskipun kamu tidak dapat membunuh musuhmu saat mengenakan ini, musuhmu juga tidak dapat membunuhmu. Yuyu berkata sambil tersenyum sambil menunjuk jarinya ke cangkang kura-kura. Cangkang itu tiba-tiba hancur menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian berubah menjadi gumpalan asap bersinar yang diserap oleh bola cahaya berapi-api yang hangat. Untungnya, baju besi ini terbuat dari cangkang saudara perempuanmu Guiling, memiliki kekuatan roh alami dan besar. Aku melelehkannya dengan bagian baru ini, sehingga kamu tidak perlu memeliharanya dengan kekuatan jiwamu selama bertahun-tahun, sampai kekuatan roh tumbuh secara alami di dalamnya. Petik 2. Pemandangan alam primitif melintas di mata Yuyu. Dia melirik Ji Hao dengan rumit, lalu menyeringai dan berkata, dan belati batu ini, sangat jelek, dan sangat lemah, hampir tidak berguna. Jangan menyimpannya. Membengkokkan jarinya sekali lagi, pedang batu dan belati hitam terbang keluar dari tengah alis Ji Hao pada saat yang bersamaan. Yuyu melihat pedang batu itu, tersenyum tipis, dan berkata, akhirnya, ada bagian yang bagus. Yuyu mengarahkan jarinya ke belati batu, yang langsung hancur menjadi berkas cahaya berapi-api dan diserap oleh pedang batu. Yuyu kemudian mengeluarkan 18 mutiara berwarna merah api seukuran kepalan tangan, berkobar dan berkobar, menghancurkan semuanya dengan satu pukulan, lalu dengan hati-hati menyebarkan bubuk merah pada pedang batu. Raungan naga yang panjang dan keras naik ke udara, sementara siluet naga berapi-api muncul dari gagangnya, melingkar di sekitar pedang batu, membuat 9 lingkaran. Akhirnya, ekor naga itu mengaitkan ke gagang pedang, dan kepala naga bergabung dengan ujung pedang. Ketika Yuyu meletakkan tangannya, pedang batu itu sudah berubah menjadi warna emas merah, dengan pola naga berapi-api yang hidup melingkar di sekelilingnya. Aliran asap ungu samar dan cahaya berapi-api tanpa henti menyembur keluar dari ujung pedang. Ji Hao bisa merasakan dengan jelas bahwa jiwa yang rapuh telah muncul di dalam pedang batu. Dia bisa merasakan bahwa jiwa yang baru lahir, muda dan lemah itu sangat dekat dan intim dengannya. Itu seperti hubungan antara Mark dan dia ketika dia masih bayi yang berbaring di punggung Mark sambil melihat dunia ini dengan rasa ingin tahu. Pedang ini alami, murni dan kuat.
Saya baru saja mengaktifkan kekuatan spiritualnya dengan 18 mutiara yang murni alami dan telah menciptakan jiwa untuknya, itulah sebabnya terlihat seperti ini sekarang, kata Yuyu sambil menyeringai puas. Aku tidak ingin muridku miskin dan daudi, pedang ini sekarang hampir tidak bisa menandingimu, sebagai muridku. Tertawa terbahak-bahak, Yuyu kemudian mengarahkan jarinya ke atas. Harta karun baru yang terbuat dari tombak Yan, baju besi gagak emas, sepatu bot bulu yang berapi-api, dan puluhan jenis bahan langka lainnya, perlahan menukik dari udara, melayang di sekitar Ji Hao selama 9 kali, lalu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya berapi-api yang lembut dan hangat dan dengan cepat bergabung dengan tubuh Ji Hao. Itu adalah jubah merah, yang tampak tipis dan lembut seperti sutra dan seringan awan. Jubah merah api ini berkibar di udara, sementara pola api samar di tepi jubah berkilau dari waktu ke waktu, terlihat sangat ajaib dan indah. Di lengan dan bagian bawah jubah itu ada 99 gagak emas berkaki 3 yang hidup. Dengan keterampilan pembuatan alat magis Yuyu yang luar biasa, 99 gagak emas sama hidupnya seperti yang asli. Meskipun masing-masing dari mereka hanya sebesar telapak tangan manusia, orang bahkan bisa melihat bulu halus pada bulu sekecil apapun mereka. Ji Hao dapat dengan jelas merasakan bahwa 99 gagak emas terhubung erat dengan jubah panjang ini, namun, masing-masing dari mereka adalah entitas independen. Jubah merah memiliki fungsi baju besi gagak emas dan sepatu bot bulu yang berapi-api, selain dari kekuatan pertahanan yang sangat besar, itu juga sebagian besar dapat meningkatkan kekuatan sayap berapi-api Ji Hao. Adapun 99 gagak emas, masing-masing dari mereka bisa berpindah menjadi pedang terbang yang menyala-nyala dan ganas dan segera melesat keluar, atas kehendak Ji Hao. Api gagak emas alami yang terkandung dalam pedang terbang yang menyala-nyala itu sangat kuat. Terima kasih, tutorku. Merasakan kekuatan besar yang luar biasa dan tak ternilai yang terkandung dalam jubah merah itu, Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan bersujud kepada Yuyu, untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun Ji Hao masih merasa itu, dia diambil oleh Yuyu sebagai magang terlalu tiba-tiba dan tiba-tiba, bahkan sedikit entah kenapa, Yuyu sangat baik padanya selama ini. Jauh di lubuk hati, Ji Hao sudah mulai menerima tutornya yang setengah paksa mengambilnya sebagai magang. Bagus, Yuyu menyeringai puas. Setelah melihat Ji Hao dari atas ke bawah untuk beberapa saat, dia melanjutkan, apakah itu spanduk matahari atau jubah berapi-api gagak emas ini? Dengan kekuatanmu saat ini, kamu sekarang akan dapat mengendalikannya dengan bebas dan melepaskan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Dibandingkan dengan 3 bagian lama milikmu, yang terlihat cukup menakjubkan tetapi tidak dapat digunakan dengan lancar, 2 bagian baru ini jauh lebih baik. Namun, sebagai tutormu, aku tidak ingin kamu menggertak orang lain dengan kekuatan harta karun ini, kata Yuyu sementara wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Jika aku mau, aku bisa dengan ceroboh memberimu beberapa harta karun kuat yang terbentuk secara alami, yang akan memungkinkanmu membunuh siapapun yang kamu inginkan, bahkan Divine Magi. Namun pada akhirnya, kekuatan harta karun tidak benar-benar milikmu. Ini mirip dengan pantulan bulan di air atau pantulan bunga di cermin, itu akan menghilang dalam waktu singkat. Jadi, saya akan membuat beberapa aturan sederhana, yang harus dipatuhi setiap saat. Pertama, Anda tidak boleh menggunakan panji matahari kuno itu, kecuali hidup Anda dalam bahaya. Kedua, saya telah mengatur pengekangan pada jubah berapi-api gagak emas ini. Dalam kondisi normal, itu hanya dapat melepaskan kekuatan pertahanan yang menyamai kekuatan Anda sendiri. Jika kekuatan Anda meningkat, kekuatan jubah juga akan meningkat secara proporsional. Ketika sungai naik, perahu naik juga, semakin kuat kamu, semakin kuat jubahnya. Kamu juga dapat mematahkan pengekangan ketika hidupmu terancam, yang akan memungkinkanmu melepaskan semua kekuatan jubah dan memastikan keselamatanmu, lanjut Yuyu dengan kasar. Tapi, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk mengandalkan kekuatan harta karun ini, bahkan dengan reputasiku, dan melakukan apapun yang kamu inginkan dengan sembrono. Jangan menjadi tidak layak untuk saya sayangi, jika Anda berani melakukan hal-hal yang sulit diatur dengan harta yang telah saya berikan kepada Anda, jangan salahkan saya karena mengajari Anda beberapa pelajaran nyata dengan cara saya sendiri. Yuyu mengatakan ini sambil melirik Ji Hao, dan tiba-tiba,
rasa kekuatan yang sangat hebat dan sangat kuat dilepaskan dari sudut mata Yuyu. Ji Hao bahkan merasa seolah-olah seluruh surga telah turun dari langit dan menekan langsung ke kepalanya. Dia mulai gemetar segera, bahkan kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri, dan berdebar keras dengan lututnya menjatuhkan tanah. Ji Hao merasa bahwa rasa kekuatan yang ganas, dilepaskan dari mata Yuyu, yang sama menakutkannya dengan bencana alam yang hebat, akan mencabik-cabiknya di saat berikutnya. Hanya dalam beberapa detik, seluruh tubuh Ji Hao basah oleh keringat dingin. Aku tidak berani, tidak berani. Di bawah rasa kekuatan yang besar, mengerikan, dan tak terbatas, seolah-olah seseorang telah mendorong seluruh dunia ke arah kepala Ji Hao benar-benar kehilangan kekuatan perlawanan. Rasa kekuatan yang mengancam yang dilepaskan oleh Yuyu seperti badai yang menderu, yang dapat menghancurkan gunung, hutan, dan apapun di dunia ini, sementara Ji Hao hanya seperti semut kecil dan kecil, yang bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan saat menghadapi badai seperti itu. Aku percaya padamu, kamu anak yang baik. Bibir Yuyu melengkung ke atas dan puas dia menarik kembali rasa kekuatan yang sangat besar itu. Dia mengangkat kalabash anggurnya dan menyesap lagi air sungai rasa anggur yang terkandung di dalamnya. Dengan cemberut, dia mengeluh sesuatu tentang kakak tua yang malas itu, dengan suara rendah, lalu menyipitkan matanya, dan mengeluarkan sebuah buku dengan sampul ungu, yang memiliki 4 karakter gaya kuno emas tertulis di atasnya, yang merupakan studi formasi sihir, Yuyu. Kemarilah, lihat ini. Karena kamu sekarang muridku, sebagai tutor jeniusmu, aku harus mengajarimu beberapa hal bagus, kata Yuyu dengan penuh semangat sambil menatap Ji Hao dengan sepasang mata berkedip dan meletakkan buku itu di tangan Ji Hao. Saya telah mengajarkan beberapa buku lain kepada saudara dan saudari Anda, hanya yang ini, saya baru saja menyortir formasi sihir ini menjadi sebuah buku dalam beberapa tahun terakhir. Aku belum mengajarkan ini kepada muridku dulu. Pengetahuan formasi sihir saya cukup istimewa di antara pengetahuan sihir lain yang saya pelajari, dan cukup inklusif. Pelajari pengetahuan ini tentang formasi sihir. Kamu masih bisa langsung mencapai hukum alam asli, lagi pula, seluruh dunia ini sebenarnya adalah formasi sihir yang luas dan luar biasa. Karena itu, Ji Hao, kamu harus membaca buku ini secara menyeluruh, dan mencoba menemukan intinya. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi, dan akan memberimu beberapa arahan. Ji Hao mencengkeram buku itu dengan kedua tangannya, dan mau tidak mau mulai gemetar dengan intens. Sebuah buku formasi sihir yang disusun oleh Yuyu sendiri. Itu adalah buku legendaris dan tertinggi di antara semua buku Taois lainnya, yang telah dia dengar di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, orang-orang telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencari jejak buku ini, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya secara nyata. Langit dan bumi, semua makhluk hidup, bahkan benda tak bernyawa, semuanya adalah bagian dari formasi sihir tanpa batas. Kata Yuyu sambil membuka buku formasi sihir Yuyu. Dari halaman pertama muncul gumpalan asap ungu, berisi karakter kecil yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di udara di depan Ji Hao. Meskipun Ji Hao tidak dapat membaca isi dari karakter-karakter kecil itu dengan jelas, sudah ada jejak ketakutan yang muncul di benaknya. Langit dan bumi dengan semua makhluk dan benda yang hidup dan tak bernyawa, termasuk setiap orang, semuanya adalah bagian dari formasi sihir yang luar biasa dan agung. Dunia ini adalah formasi sihir yang luas dan sangat besar dari tipe yang paling mendalam, yang tidak dapat dijelaskan. Bintang-bintang bergerak di sepanjang jalur tertentu sementara musim datang dan pergi secara bergantian. Karena kekuatan formasi sihir yang luar biasa ini, manusia dapat berbicara. Proses membuka mulut, menghirup udara segar ke paru-paru, lalu menghembuskannya sekaligus menyebabkan pita suara bergetar, pada saat yang sama lidah digerakkan untuk menyesuaikan gelombang udara, yang berasal dari getaran pita suara. Semua ini bersama-sama memungkinkan seseorang untuk berbicara. Beginilah aliran udara tipis membuat pengaruhnya dalam formasi sederhana. Ya, setiap tubuh manusia juga merupakan formasi sihir itu sendiri. Ada bintang yang tak terhitung jumlahnya dan 4 gurun, yang semuanya berputar di sekitar Midland, dengan masing-masing bintang berjalan di sepanjang jalur spesifik mereka sendiri. Langit tampak dihiasi dengan semua jenis bintang, potongan-potongan tanah, dan pulau-pulau terapung,
yang bergerak terus-menerus tetapi tidak bertabrakan satu sama lain. Ini juga merupakan salah satu pengaruh magis dari formasi sihir besar. Di dunia ini, yang merupakan formasi sihir besar yang terbentuk secara alami, semua bintang, 4 gurun, potongan tanah kecil lainnya dan pulau-pulau terapung, semuanya memiliki posisi yang telah dirancang sebelumnya, jalur gerak, dan nasib. Bunga adalah formasi sihir seperti rumput. Kekuatan matahari memasok energi ke formasi sihir kecil namun independen ini, memungkinkan bunga dan rumput menyerap nutrisi dari tanah, air bawah tanah dan hujan, secara bertahap tumbuh matang, kemudian menyingkirkan basi dan memberikan pasokan oksigen dan nutrisi segar ke alam, yang merupakan formasi sihir yang lebih besar dan lebih rumit. Ini semua adalah bagian dari lingkaran bajik. Semua makhluk adalah bagian dari formasi sihir alam yang agung. Setiap individu independen juga merupakan formasi sihir yang lebih kecil, semua sistem tenaga juga merupakan formasi sihir. Meridian di dalam tubuh manusia, yang berisi kekuatan warisan milik umat manusia, dibentuk sebagai formasi sihir. Jalur yang dilalui jenis kekuatan tertentu di dalam tubuh manusia adalah bagian dari formasi khusus. Kebangkitan Magus Akupoin adalah penciptaan formasi baru, di mana Akupoin yang baru terbangun adalah intinya, dari mana kekuatan untuk mempertahankan formasi sihir akan berasal. Meridian adalah struktur formasi sihir di mana kekuatan mengalir. Tubuh manusia adalah dasar dari seluruh formasi, memasok energi ke semuanya. Selain itu, tubuh masing-masing penyihir bisa dianggap sebagai formasi sihir yang hebat. Magi memberikan segalanya untuk mengolah tubuh mereka ini untuk memperkuat formasi sihir tubuh manusia, yang akan memungkinkan mereka melepaskan kekuatan yang lebih besar dan lebih merusak. Semua kekuatan untuk menopang formasi sihir tubuh magi berasal dari dalam diri mereka, atau tepatnya dari tubuh mereka yang kokoh dan kuat. Tubuh pendeta Taois, seperti Yuyu dan muridnya, juga merupakan formasi sihir independen, tetapi mereka menganggap tubuh mereka sebagai inti dari formasi yang lebih besar, alam yang luas. Alam yang luas ini adalah sumber energi mereka dan pikiran mereka adalah pusat, yang mengendalikan formasi ini. Oleh karena itu, bahkan jika tubuh seorang pendeta Taois akan ribuan kali lebih lemah daripada penyihir senior, tetapi sebagai inti dari formasi sihir yang jauh lebih besar, pendeta Taois ini akan mampu melepaskan kekuatan yang luar biasa besar, yang sama sekali tidak akan lebih buruk dari kekuatan penyihir senior, itu mungkin bahkan lebih besar dari mereka. Mabuk, Ji Hao dengan cepat membaca setiap kata yang tertulis di buku ini, setiap baris karakter dari buku itu adalah ide yang berkilauan bagi Ji Hao. Sama seperti penciptaan dunia, buku ini membuka dunia baru di depan Ji Hao. Dia bisa melihat bahwa banyak sudut pandang dalam buku ini sangat berbeda dari teori-teori Taois yang dipelajari dan dipelajari Ji Hao di kehidupan sebelumnya. Sudut pandang dalam buku ini lebih liar, lebih sederhana dan lebih kasar, seperti batu permata mentah, yang baru saja digali dari tanah, tetapi belum dibumikan dan dipoles. Namun, ini masih merupakan buku formasi sihir tertinggi legendaris yang disusun oleh Yuyu sendiri, dan berisi prinsip-prinsip umum dari semua jenis formasi sihir di dunia ini. Adapun kekasaran bukunya, mungkin karena Yuyu belum mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan kekuatan dan ruang lingkup pengetahuannya saat ini. Luar biasa, hanya luar biasa. Ji Hao berseru, sementara aliran uap panas yang samar perlahan naik dari kepalanya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Suara pria misterius itu datang dari ruang spiritual Ji Hao, untuk mengubah tubuhmu sendiri menjadi inti dari formasi sihir yang lebih besar, dan memanipulasi formasi sihir alam yang luas melaluinya, itu memang ide yang sangat cerdas. Tapi, jika seorang penyihir senior membuat tubuhnya sekuat langit dan bumi, setiap acupoin penyihir akan mengandung kekuatan yang sangat besar, yang memungkinkan penyihir senior ini untuk membuka dunia baru hanya dengan melambaikan tangan. Jika demikian, apa masalah besar tentang mengendalikan kekuatan alam? Petik 2. Ji Hao langsung berhenti. Dia benar-benar ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini dengan pria misterius itu, tetapi pria misterius itu menghilang dengan cepat lagi ke ruang spiritualnya. Hanya desahan panjang yang tersisa di ruang spiritualnya, berkata, tutormu ini hebat, tapi, aku tidak ingin bertemu dengannya. Saya berasumsi bahwa dia juga tidak ingin bertemu dengan saya, oleh karena itu, lebih baik tidak, lebih baik tidak.
Ji Hao kemudian menutup mulutnya, matanya mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang terang dan berapi-api, dengan paksa menempatkan semua konsentrasinya pada buku itu. Tiba-tiba, dia mengeluarkan 3 potongan batu giok kecil dan menjentikannya ke udara. 3 kepingan batu giok melayang sesuai dengan posisi tertentu, masing-masing mewakili langit, bumi, dan manusia. Atas kehendak Ji Hao, aliran kecil kekuatan berkilau di setiap potongan batu giok, lalu mengalir oleh beberapa suara mendesis, beberapa sambaran petir tipis melesat ke bawah dan menjatuhkan lubang seukuran kepalan tangan ke tanah. Kerja bagus. Yu Yu, yang telah bermeditasi di samping Ji Hao dengan kaki disilangkan, tiba-tiba berteriak sambil bertepuk tangan, bagus. Murid jeniusku. Seperti yang diharapkan. Mengambil napas dalam-dalam, Yu Yu berkata perlahan, Ji Hao, kamu harus ingat bahwa dalam teori formasi sihirku, semua formasi sihir didasarkan pada seluruh dunia ini, setiap makhluk dapat dilihat sebagai inti dari formasi sihir, kamu dapat memanipulasi kekuatan alam, semua makhluk hidup dan tak bernyawa di dunia, untuk mencapai tujuan Anda sendiri. Ini sangat mendalam, sulit untuk dijelaskan, Anda harus mencoba merasakannya, untuk memahami hukum alam asli dengan jiwa dan kekuatan spiritual Anda, untuk memahami hal-hal padat dari teori formasi sihir saya. Petik 2. Formasi sihir saya didasarkan pada alam dan mencakup makna mendalam yang tak terbatas. Formasi sihir tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak ada bayangan dan tanpa jejak, Anda tidak tahu dari mana asalnya, Anda juga tidak akan tahu kemana mereka akan pergi, Anda dapat mengkotak-kotak orang, bahkan membunuh orang dengan formasi sihir tak terlihat ini. Formasi sihir ini dapat membantumu sebagai senjata paling ganas dan berbahaya. Adapun formasi sihir yang dibuat oleh Istana Magi, mereka meniru hukum alam, menyuntikkan sejumlah besar simbol mantra ke dalam formasi sihir, lapisan dan lapisan, formasi sihir seperti ini memang kuat, tetapi penuh dengan jejak buatan, yang membuat formasi itu sangat mudah dideteksi. Inilah alasan mengapa di bawah cahaya pendeteksi semacam itu dari benda-benda bermata 3, bermata 4, bermata 5, formasi sihir Istana Magi begitu jelas seperti api unggun di malam yang gelap dan tidak mampu untuk tetap bersembunyi dari musuhmu. Para idiot mata ganda itu telah terbiasa mendeteksi formasi sihir Istana Magi dengan sinar cahaya semacam itu, setelah itu mereka dengan keras menghancurkan formasi itu. Mereka pasti akan lalai dan ceroboh terhadap jenis formasi sihir lain sekarang. Ji Hao, di masa depan, kamu bisa menggunakan formasi sihir alami semacam ini yang aku ajarkan padamu, untuk menendang pantat bodoh mereka dan memusnahkan mereka semua. Yu Yu berkata sambil tiba-tiba mengerutkan kening. Aura pembunuhan yang ganas langsung terpancar darinya, bahkan bintang-bintang di langit meredup dan aliran angin beku mulai bertiup melintasi hutan bulrus di pulau kecil, memulai serangkaian suara gemerisik, dan meninggalkan pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya di permukaan 2 sungai yang menyeberang. Darah Ji Hao mulai melonjak ketika Yu Yu mengatakan ini. Dia mengangguk dengan sopan dan melanjutkan membaca dengan penuh fokusnya. Dari waktu ke waktu, dia akan menunjukkan frasa yang membingungkan dalam buku itu dan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Yu Yu. Yu Yu fasih dan percaya diri dan selalu bisa menyelesaikan pertanyaan Ji Hao dengan beberapa kata. Dia bisa dengan jelas memilah frasa yang membingungkan itu untuk Ji Hao. Ketika dia berbicara dengan sangat bersemangat, awan ungu perlahan akan muncul dari kepalanya, yang memiliki berkas cahaya keemasan melesat keluar darinya. Semua cahaya keemasan ini akan segera diserap oleh tubuh Ji Hao. Ji Hao hanya merasakan gelombang rasa sakit dan mati rasa datang dari setiap sudut tubuhnya, dan aliran kekuatan hangat melonjak di dalam tubuhnya pada saat yang sama. Setelah menyerap sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh Yu Yu, 2 api warna-warni di perut bagian bawah Ji Hao tiba-tiba terbelah menjadi 3, lalu 4, pada akhirnya, 5 api warna-warni menyala dengan mengamuk di dantian Ji Hao. Malam ini dihabiskan dengan cepat, sedikit jejak siang hari abu-abu perut ikan muncul di timur. Taisi terbangun dari mimpinya, menyeka sudut mulutnya, lalu berdiri perlahan. Dia mengambil busur kecil itu dan berdiri di depan altar. Buku 7 panah kepala paku, harta karun. Yu Yu berhenti mengajar dan menghilangkan aliran cahaya ajaib dan megah yang telah dia pancarkan. Dia berkata itu sambil tersenyum dan menatap Taisi, yang sepertinya belum terbangun sepenuhnya.
Feng Xing dan Yu Mu sudah berlari sejauh yang mereka bisa dari Taixi. Di mata mereka, Taixi adalah orang yang sangat tidak dapat diandalkan sementara pada saat yang sama mereka menganggap buku 7 panah Kukuhet sebagai kutukan sihir yang sangat mengerikan, menakutkan, dan gelap. Tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawa mereka dengan berada di dekat Taixi ketika dia melemparkan kutukan. Siapa yang tahu bencana apa yang akan menimpa mereka jika Taixi menembakkan salah satu panah kecil itu ke arah mereka secara tidak sengaja. Ji Hao mengetuk ringan ajaran formasi sihir Yuyu dan buku ungu itu langsung berubah menjadi aliran cahaya ungu dan melesat ke telapak tangan kirinya, lalu berubah menjadi tanda ungu samar di telapak tangannya. Ji Hao bisa merasakan bahwa itu telapak tangan kanannya sekarang telah menjadi lubang hitam tak terlihat yang menyerap kekuatan alam di sekitarnya tanpa henti ke dalam tubuhnya, dan bahwa hubungan antara alam dan dirinya tiba-tiba menjadi setidaknya 100 kali berbeda dari sebelumnya. Terima kasih, tutorku tersayang. Ji Hao memberi hormat kepada Yuyu dengan serius dan sungguh-sungguh. Jangan repot-repot. Yuyu melambaikan tangannya dengan sembarangan dan berkata dengan senyum lebar di wajahnya. Saya tidak suka magang yang seremonial dan membosankan. Jangan seperti murid-murid saudara laki-laki keduaku, yang sekarang paman keduamu. Anak-anak itu, masing-masing memiliki wajah poker, sama sekali tidak humor. Setiap kali aku melihat mereka, mereka bertingkah seolah-olah mereka bahkan lebih tua dariku. Ji Ho juga menyeringai, Bai tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu tentang murid-murid saudara laki-laki kedua Yuyu dan dia tidak bisa berhenti menggigil, hanya dengan memikirkan nama-nama orang-orang itu. Paman Yuyu, sini, makan ikan. Men-men bergegas dengan gembira dan menyerahkan sepotong besar perut ikan kepada Yuyu. Sebelumnya, dia tidak datang untuk menyela karena dia melihat Yuyu memberikan ceramah kepada Ji Hao, tetapi sekarang setelah ceramah selesai, men-men buru-buru datang untuk berbagi ikan bakar yang lezat. Kamu gadis kecil, cukup menarik. Yuyu menepuk kepala men-men dengan senyum hangat, lalu melirik sepasang palu raksasanya, yang ditinggalkan di samping api unggun. Begitu dia melakukan itu, wajahnya berputar parah, setelah itu dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepasang palu itu, bawa saja mereka ke sini. Setiap kali aku melihat bahan dan bahan yang baik dibuang dan disalahgunakan oleh umat manusiamu, seluruh tubuhku merasa sakit, seperti yang terjadi sekarang. Melihat wajah Twist dan Duri dalam perjuangan, Ji Hao mulai tertawa terbahak-bahak tiba-tiba. Dia bertanya-tanya apakah Yuyu menderita OCD, yang akan menjelaskan mengapa setiap kali dia melihat bahan-bahan berharga terbuang, dia sangat ingin memulihkan bahan-bahan itu dan mengubahnya menjadi alat dan peralatan baru. Sungguh kebiasaan yang luar biasa. Men-men bergegas kembali dan kembali dengan sepasang palunya. Baru saja dia telah melihat bagaimana Yuyu telah memulihkan semua bahan dari 3 senjata tingkat Divine Magus dan menggunakannya untuk membuat jubah api gagak emas yang tampak keren ini, yang dikenakan Ji Hao saat ini. Dibandingkan dengan 3 harta sihir lama, yang bahkan tidak dapat diaktifkan oleh Ji Hao, jubah baru ini tidak hanya jauh lebih kuat dan fungsional, tetapi juga terlihat sangat indah. Men-men ingin memiliki hal seperti itu juga. Ji Hao, lihat ini, lihat saja ini. Metode produksi sepasang palu ini, mencengangkan, dan dilakukan tanpa hati nurani. Yuyu merajut alisnya dan menghela nafas dalam-dalam, setelah itu dia berkata, api magis inti bumi berkualitas tinggi, emas lava langit, dan 106 bahan langka dan berharga secara ajaib dikompresi secara paksa ke dalam palu ini lapis demi lapis, mirip dengan yang dilakukan nenek moyangmu yang bodoh. Namun, di antara semua kerajinan yang dibuat oleh pengrajin tingkat senior magus, palu ini setidaknya dibuat dengan baik. Strukturnya kokoh dan kompak dan seluruh 12.900 simbol sihir telah tertulis di masing-masing martil. Saat berbicara, Yuyu mengarahkan jarinya ke palu, menyebabkan keduanya meledak. Semua simbol mantra terbang keluar dan berubah menjadi kekuatan api murni dan primal, yang diserap oleh bahan yang dipulihkan. Shaoxi, yang datang sebelumnya, Ji Hao dan Men-men semuanya terpesona oleh metode pembuatan perkakas Yuyu yang luar biasa. Mata mereka tertuju pada jari-jari Yuyu, sementara mereka mencoba yang terbaik untuk memahami setiap gerakan, bahkan yang sekecil apapun. Gerakan alami dan lancar sangat memikat ketiga anak ini. Taixi menggertakkan giginya dan menyipitkan matanya,
sambil berdiri dengan gemetar di depan altar, hanya 6 kaki dari boneka jerami itu. Dia menarik busur kecil itu terbuka dengan sangat hati-hati dan sedikit menembakkan 7 anak panah berturut-turut. Untungnya, kali ini dia tidak meleset dari target, ketujuh panah menembus secara akurat ke dada boneka jerami itu. Jauh, di kamp utama Disa, Jusiu sedang berbaring di tempat tidur yang mewah dan empuk, sambil menyandarkan kepalanya ke bantal, tampak pucat dan lelah. Dia minum semangkuk obat-obatan ajaib dan meminum beberapa pil, yang disajikan kepadanya oleh beberapa gadis cantik dan muda. Obat-obatan itu dibuat oleh apoteker ahli dari klan Xiu. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Aku merasa sangat lemah dan tidak berdaya, kata Jusiu dengan suara gemetar. Hanya saja sepertinya tidak ada yang salah. Lihat, luka-luka ini terjadi tiba-tiba kemarin, tetapi sekarang telah berhenti berdarah. Jusiu berkata itu sambil mengangkat tangan kirinya dan menatap jari kelingkingnya yang patah dengan cemberut. Meskipun lukanya telah berhenti berdarah dan dia telah meminum banyak obat ajaib kuat yang seharusnya membantu jari yang patah untuk tumbuh kembali, jari itu bahkan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda tumbuh kembali. Wilayah dinasti Yu sangat luas dan dikelola dengan baik oleh orang-orang klan Yu. Setiap tahun dinasti Yu akan memiliki sejumlah besar umur ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun ramuan ajaib yang dipanen di wilayah mereka. Sebagai anggota hierarki yang mendominasi tertinggi di antara seluruh dinasti Yu, Jusiu pasti memiliki cukup banyak pil ajaib penyelamat jiwa kelas tertinggi yang dibuat dari ramuan ajaib berusia puluhan ribu tahun yang sangat langka dan efektif, yang dia bawa. Itu persis seperti pil yang dia minum. Namun, tidak ada tanda-tanda pemulihan yang dapat terdeteksi dari jarinya yang patah. Pil berharga yang berharga dan tak terbayangkan yang diminum olehnya gagal memiliki efek sedikit pun padanya. Itu jika obat-obatan itu dibuang ke parit pinggir jalan daripada diminum olehnya. Disa berdiri di samping tempat tidur mewah dan menatap dengan ekspresi serius pada luka aneh di jarinya, dan berkata, "Kami sudah memeriksanya secara menyeluruh. Kami telah mencari setiap pelayan dan penjaga di sekitarmu. Tidak ada dari mereka yang memiliki bahan obat yang akan memungkinkan orang lain untuk mengutukmu dari kejauhan." Petik 2. Dia kemudian melanjutkan dengan suara yang dalam, "Cobalah untuk mengingat lebih hati-hati, lihat apakah Anda secara tidak sengaja meninggalkan beberapa barang pribadi Anda di suatu tempat, seperti rambut rontok atau hal-hal lainnya. Kekuatanmu bahkan lebih besar dariku, oleh karena itu, musuh harus membutuhkan bahan pribadimu, seperti darah, air liur, rambut, atau celana dalammu, untuk menyakitimu begitu serius dan melalui kutukan yang aneh." Tidak, Jusiu kembali menatap Disa, dan meremas teriakan yang relatif lebih keras dari tenggorokannya. "Disa, kamu telah tinggal di Southern Wastelen selama bertahun-tahun, jadi rambutmu yang rontok, atau darah yang menetes ke tanah setelah kamu terluka, mungkin bisa dikumpulkan oleh Nemis. Tapi saya telah berada di kota Liangzhou selama bertahun-tahun. Saya memiliki pelayan yang sangat bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari saya, bahkan gelas dan sendok yang saya gunakan dibersihkan dengan sihir khusus, bagaimana saya bisa?" Sebelum Jusiu bisa menyelesaikan kalimatnya, wajahnya yang pucat dan berlubang tiba-tiba berubah menjadi warna gelap yang mengerikan dan mematikan, sementara ketiga bola matanya segera berubah menjadi abu-abu. Diikuti oleh serangkaian suara mengembang, sementara tidak ada dari orang-orang di sekitarnya yang melihat satu gerakan kecil dari pakaian dalamnya. Pada saat berikutnya 7 luka berbentuk bulat, sedalam setengah inci muncul di dadanya yang putih dan lembut. Darah melonjak keluar dari dadanya dalam aliran yang intens, dengan cepat mewarnai pakaian dalamnya dan tempat tidur mewah yang lembut itu berwarna merah. Aku, Jusiu mengangkat tangannya dengan susah payah dan mencoba meraih Disa. Dia hanya merasa bahwa jantung dan semua organ dalamnya tertusuk oleh ribuan panah tajam. Pada saat yang sama, jiwanya hampir hancur oleh serangan mendadak ini. Rasa sakit yang hebat dan mengerikan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya telah menyelimuti tubuh dan jiwanya. Dengan putus asa, Jusiu menggunakan semua kekuatannya yang tersisa dan berteriak, "Disa, tolong aku." Disa juga panik. Dia buru-buru meraih telapak tangan Jusiu, tetapi tidak punya waktu untuk merasakan kelembutan dan kelembutan telapak tangan ramping ini. Dia segera meraung dirinya sendiri dengan suara serak. "Di mana semuanya? Datang, bawa semua pengguna kutukan master."
Semuanya, sekarang juga, Disa sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat sedikit dari tanah, sambil mengaum seperti binatang. Siapa kamu? Mengapa Anda menyerang kami dengan metode yang menghina seperti itu? Aku akan membantaimu. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Saya bersumpah, kamu membuang-buang barang. Kamu sekelompok dacebak. Apakah Anda tidak mendapatkan sedikit informasi tentang penyerang ini? Bahkan sedikit samar. Siapa yang bertanggung jawab atas tim intelijen? Retas dia sampai mati. Bersambung.